Saya lebih senang menggunakan terjemahan sakinah atas dasar mawadah dan rohmah. Ini yang digunakan oleh Ustaz Din Samsudin ketika memberikan kata sambutan pada pernikahan anaknya Pak Musalim ya, di gedung gitu. Sakinah atas dasar mawadah warohmah itu memang lebih tepat. Bahwa sakinah dalam visual dari itu. Sakinah itu gampangannya betah di rumah gitulah. Ya, beda dengan orang pulang kantor pengennya pergi lagi atau kalau pulang, aduh, udah mulai saatnya pulang kantor, harus banget. Jadi berarti rumah tangganya tidak sakinah. Sakinah itu betah di rumah, merasa nyaman, ya pengen keluar bahkan. Kalau nggak penting itu malas mau jalan. Pengennya kalau bisa kerja di rumah, work from home, wah itu tuh top. Tapi jangan kemudian dijadikan alasan nggak mau bergeraknya. Rijal dan rijlun, laki-laki dengan kaki, itu dekat sekali. Ya. Rijlun itu kaki, ya mas ya. Ustaz ya? Ustaz, nyantuk. Betul kan? Ya nyantuk. Kan betul ya, rijlun itu kaki. Rajulun itu, rijlun itu kaki, rajulun itu laki-laki. Ya. Itu seperti itu. Jadi laki-laki itu memang perlu banyak bergerak. Gitu. Jangan diem aja di rumah, kira-kira gitu. Nah, berikutnya lagi yang kelima ya, kiwamah. Ini yang juga suka disalah pahami gitu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah qawwam atas perempuan karena Allah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian harta mereka. Nah, di sini kata qawwamuna itu fungsi yang terus dijalankan, bukan gelar. Beda dengan dokter, profesor gitu ya. Bukan begitu. Qawwamun itu tugas. Ini yang orang suka salah paham. Dikira itu positioning gitu. Positioning itu berarti mengatasi perempuan. Enggak begitu. Itu tugas. Tugas dan tanggung jawab. Dikasih tugas oleh siapa? Bukan oleh istrinya, oleh Allah. Kalian itu tak jadikan kawam ya terhadap wanita. Itu tugas gitu. Nah, ini yang suka salah orang-orang itu memahami kawamuna itu. Jangan sekalian, di dalam kawamuna itu ada yang dikatakan oleh para mufassir sebagai kiwama. Ada dua variabel situ. Ya, satu kata kecil yang sering terlewat itu bima, artinya karena. Jadi ada ilat di situ. Apa ilatnya? Ada dua, tafdil dan nafkah. Tafdil itu kelebihan fungsional yang diberikan Allah, bukan keunggulan eksistensial. Jadi ini mesti paradigma ikro bismirobik itu kan penting betul. Physically, gitu ya, secara fisik, memang laki-laki itu kan lebih kuat gitu ya ototnya, tulangnya itu secara umum ya. Jangan dilihat dari kelebihan itu sebagai kelebihan atau keunggulan eksistensial. Itu mesti dilihat sebagai kelebihan fungsional untuk sesuatu fungsi yang lebih. Artinya apa? Kalau laki-laki punya otot yang lebih kuat, daging lebih tebal, tulang lebih kokoh, kok fungsinya tidak lebih banyak daripada fungsionalnya wanita yang lebih lembut, lebih kecil gitu ya kan perawaannya. Ya jangan jadi laki-laki. Malu jadi laki-laki. Gitu loh kira-kira itu. Jadi ini suka salah. Aku ini kan Qawwamuna 'alan nisa itu kan berarti aku kan pemimpin, seolah-olah itu positioning, enggak sama sekali. Apalagi kalau tadi ingat ya, ada istilah khusus itu berarti kan ibaratkan ada jalan rata kan, terus ada jalan nanjak gitu kan, jalan melunjak gitu, jalan meninggi. Jadi bukan itu asasnya itu, memang datang saja. Ini pernah suatu saat ada sahabat itu mengeluh kepada Umar bin Khattab gitu ya, ketika di Madinah. Karena apa? Istrinya itu kadang-kadang berani gitu lah. Ya. Kemudian datanglah ke Umar. Ketika sampai rumahnya Umar, istri Umar lagi marah kepada Umar dan Umar semakin aja. Oh, balik lagi dia. Beda dengan wanita Makkah itu lebih tunduk begitu ya. Ya jadi ada gitu-gitunya juga. Jangan mau disamakan saja wanita itu. Kok kamu beda dengan orang Solo? Oh, istrinya orang Medan misalnya gitu. Ya biar aja lah gitu loh. Jangan karena begitu lah ya. Memang beda. Jadi asal tidak khusus dan tidak ya. Tidak kemudian acuh tak acuh. Baik. Jadi takbil dan nafkah. Ini yang kemudian nafkah yang saya tadi keluarkan ya. Ada pertanyaan kemudian ya. Bagaimana kalau yang laki-laki itu kurang dalam nafkah, bahkan wanita yang lebih kuat nafkahnya gitu kan? Nah ini, apakah lantas kemudian yang perempuan itu menjadi kawam, menjadi pemimpin gitu terhadap yang laki-laki? Ada menteri agama yang merasakan seperti itu, ya. Tetapi tidak begitu fikihnya itu. Ya. Level normatif fikih ya, mayoritas fuqaha itu berpendapat kewajiban nafkah itu tetap di pundak suami secara ta'lif hukum meskipun istri bekerja dan kaya. Jadi kewajiban itu tidak gugur. Ya, kewajiban itu tidak gugur. Walaupun suami dompet istri. Tetapi ingat, akibat dari istri yang
berpenghasilan dan bahkan penghasilannya lebih dari suami itu, ada persoalan yang namanya realitas fungsional, yaitu di mana fungsi kiwamah dari suami itu melemah. Ya jangan salah kalau kemudian istrinya mulai berani